Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi selama 37 tahun untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat dan ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan pendidikan untuk semua dan pendidikan wajib sampai kuliah, Universitas Terbuka telah melakukan berbagai terobosan dan mampu beradaptasi di era kebiasaan baru agar dapat mencetak lulusan berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT terus berupaya membangun sumber daya manusia unggul melalui digital learning ecosystem. Berbagai produk inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. UT seringkali dijadikan kiblat oleh para mitra dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pembelajaran. Beberapa inovasi yang dihasilkan UT pada bidang akademik diantaranya 1. Workshop tugas atau assignment workshop dan klinik ujian merupakan kegiatan layanan untuk membangun kesiapan serta keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan menghadapi ujian. 2. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. 3. Penyediaan aplikasi pemantauan kegiatan pembinaan, minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa. Inovasi pada bidang tata kelola adalah penerapan penomoran ijazah nasional atau PIN. PIN merupakan proses penomoran ijazah dengan menggunakan sistem untuk menghasilkan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan berlaku secara nasional. Universitas Terbuka bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara menerbitkan sertifikat elektronik untuk diterapkan di lingkungan Universitas Terbuka. Sertifikat yang bersifat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh UT. Inovasi pada bidang daya jangkau adalah pendirian Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute yang merupakan marketplace pembelajaran daring di Indonesia. Saat ini, ICE Institute sudah memiliki 165 mata kuliah
dan bekerja sama dengan edX yang menyediakan 1.420 mata kuliah dari 55 PT internasional anggota konsorsium MIT Harvard. Hingga saat ini, UT masih rutin melaksanakan kegiatan Knowledge Sharing Forum atau KSF sebagai sarana untuk menghidupkan atmosfer akademik dan edukasi kepada publik tentang sistem, teknologi, dan pengelolaan program pendidikan jarak jauh. KSF dilakukan secara virtual dan menampilkan narasumber yang kompeten baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk meningkatkan kualitas dan daya jangkau layanan, UT bekerja sama dengan mitra mendirikan Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT. SALUT memfasilitasi kebutuhan layanan teknis, baik berupa layanan administrasi akademik maupun layanan informasi lainnya, khususnya untuk mahasiswa UT dan masyarakat umum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua UT listeners dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Ardini kembali menemani Anda kali ini dalam Cafe Break UT Radio Open Education Station for All. Dan seperti yang mungkin Anda ketahui dari poster kami melalui media sosial Instagram @radio.ut bahwa hari ini ada Cafe Break episode 10. Ini merupakan edisi spesial ya, karena kali ini UT Radio kedatangan Ibu Bupati Lebak Banten, yaitu Ibu Iti Oktavia Jayabaya SEMM. Saya sapa terlebih dahulu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik Mbak Eka. Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi nggak sendiri, karena hari ini ditemani dua orang bapak-bapak yang luar biasa pagi ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Maman Rumanta MSI. Beliau adalah Direktur UT Serang. Apa kabar Pak? Baik, Kak, terima kasih. Sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bapak Kadis Pendidikan Lebak, Bapak Dr. Andes Wawan Ruswandi MM. Apa kabar Bapak? Baik. Ini kayaknya kita keroyokan ya, Ibu, Bapak-bapak. Tapi tentunya kalau udah ada Ibu Iti, ada Pak Kadis juga, kemudian ada Direktur UT Serang, ini nggak jauh-jauh obrolannya soal pendidikan juga lah ya. Oke, tapi sebelum itu ada banyak sebenarnya Bu pertanyaan-pertanyaan, bahkan mungkin titipan dari teman-teman. Karena Bu Iti kan nggak pernah kesini ya, baru pertama kali. Makanya melihat UT Radio bagaimana Bu? Keren. Lebak belum punya kayak gini nih. Siap, nanti bisa jadi studi banding di sini. Teman-teman dari sini juga bolehlah membantu di sana. Oke, baik Ibu Iti, sebelum nanti kita bahas Pak Maman dan juga Pak Wawan mengenai pendidikan SDM juga dan lain-lain. Nah, saya mau ke Ibu Iti terlebih dahulu karena kebetulan nih kan kata saya di sini spesial. Pengen tahu sebenarnya Bu arti dari nama Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Karena Jayabaya kan Raja Panjalu ya yang kita tahu, dan luar biasa hari ini ada pemimpin dengan nama belakangnya Jayabaya. Itu family name ya. Jadi memang dari uyut saya namanya Jayabaya, dan itu salah satu juga yang diabadikan menjadi bendungan jago di Kemayoran. Jadi mungkin nggak tahu ya sejarahnya dulu ya. Yang jelas pakai Jayabaya gitu. Jadi karena orang tua pakai Jayabaya, jadi pakai Jayabaya juga. Oke, jadi jago juga lah sampai sekarang. Jago ya. Saya jago namanya. Itu yang diabadikan menjadi bendungan jago di Kemayoran. Kalau Iti itu kalau dari bahasa Arab itu berikanlah kepadaku kalau tidak salah ya. Dan kalau Oktavia ya lahir ketahuan lah bulan Oktober. Kebetulan juga lahirnya berbarengan dengan ulang tahun Provinsi Banten. Oke, baik. Jadi wong Banten banget lah. Iya, wong Banten banget, dari Udik, dari Lebak. Oke, baik. Kalau latar belakang pendidikan sampai akhirnya Ibu menjadi bupati juga nih. Nah, itu seperti apa sih perjalanannya? Perjalanannya ya saya juga tidak pernah tahu akan sampai di titik ini ya. Yang jelas pesan kakek saya, orang tua saya, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu ya. Terus ya pendidikan saya di Cileles, jauh dari Rangkas Bitung, di Prabu Gantungan. Terus kemudian SMP saya di Pandeglang, sempat 1,5 tahun di Pandeglang di SMP 3, terus pindah ke Rangkas Bitung. Dulu karena di Lebak ini belum ada jalan akses dari sampai Malimping, jadi lewat Bojong Datar Pak Maman, karena orang Pandeglang tahu ya, Bojong Datar ke Saketi, dari Saketi baru ke Pandeglang. Nah kemudian pindah di Rangkas Bitung. Saya waktu SMP saya memang sudah
tinggal jauh kan dari orang tua, dan memang harus disiplin sendiri ya. Jadi memanage bagaimana mengatur uang, dan juga sempat tinggal di Salapi ya gitu. Jadi kemudian pindah di SMP di Rangkas juga, orang tua saya di Rangkas tapi saya ngekos juga. Jadi sudah terbiasa saya membukukan penerimaan uang, pengeluaran uang gitu. Ya gitulah. Jadi SMP kemudian SMA juga saya sempat di pondok pesantren. Tidak selesai juga karena bukan passionnya mungkin ya. Jadi kelihatan kan dari karakter saya yang begini. Nah, pindah juga ke Lebak, akhirnya menyelesaikan tingkat SMA-nya di MA ya, Madrasah Aliyah. Baru kemudian saya kuliah di Jakarta, S1 di Universitas Jayabaya, yang mungkin ini juga suka dikata-katain teman-teman saya. Lu mentang-mentang kuliah di Jayabaya, nama lu Jayabaya juga gitu kan. Terus kemudian nerusin S2 di Trisakti, kemudian sekarang sedang belajar juga. Saya lagi ngambil program doktoral. Wow. Moga-moga tahun depan bisa selesai. Oke, amin. S3-nya jurusan apa, Bu? Jurusan Administrasi Publik ya, Visipol, terkait dengan kebijakan publik. Oke, jadi ini ya bersinggungan lah ya. Bersinggungan dengan tugas sekarang. Oke, baik. Baik Bu Iti. Nah, kebetulan juga ada Pak Wawan di sini. Kalau Pak Wawan, background pendidikannya? Saya sesungguhnya bukan kepala dinas pendidikan, tapi backgroundnya ekonomi ya. Oke. Dulu saya kuliah di Kopi Jatinangor, dan dipercaya oleh Ibu Bupati untuk membantu beliau menjadi kepala dinas pendidikan. Oke. Katanya ada pesan agak majuan sedikit, boleh ya Pak? Nah, oke. Sejak tahun berapa berarti Pak? Saya sudah sejak tahun 2015 akhir ya. Sampai dengan saat ini ya. Sampai saat ini. Oke, jadi kurang lebih bekerja sama terus ya Bu, soal pendidikan di kawasan Lebak ya. Oke, baik. Kemudian juga di sini ada Pak Maman. Ini agak-agak Pak Wawan, Pak Maman. Nah, balik-balik ini memang hurufnya. Sunda pisan ya, Sunda banget. Sunda banget. Makanya oke. Kalau Pak Maman sebagai Direktur UT Serang ya Pak ya. Background pendidikan Betul. Bapak? Ya, PSL, S3 PSL, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Tapi di UT sudah berapa tahun berarti Pak? Di UT sejak tahun 89. 89. Udah berapa tahun? Udah 33 ya. Udah. 33 tahun, luar biasa. Dari belum negeri ya Pak? Negeri, dari awal UT kan negeri. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan lagi Bu Iti. Tadi mendengar cerita Ibu dari lahir, sekolah juga di Lebak gitu kan ya. Nah, apa sih sebenarnya yang Ibu lihat untuk Lebak ini? Apa arti Lebak untuk Bu Iti sendiri? Kalau dalam bahasa Sunda, Lebak itu di bawah katanya ya. Jadi di landeh katanya gitu disebut Lebak. Makanya mungkin ini yang menjadikan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten yang masih kategori tertinggal, walaupun 2019 kita sudah keluar dari kategori tertinggal. Karena secara geografis Lebak ini topografinya beragam. Jadi ada gunungnya, ada lautnya dengan panjang pantai 91,42 km. Kemudian juga ada dataran, dan mayoritas lahan yang ada di Lebak ini adalah perkebunan campuran. Jadi lahannya itu dimiliki oleh PTPN ya, kemudian juga Taman Nasional, perkebunan swasta dan lain sebagainya. Malah kepemilikan lahan masyarakatnya itu hanya 1/4 hektar. Yang ini mungkin menjadikan salah satunya kabupaten tertinggal karena secara RT RW juga ditetapkan sebagai daerah konservasi ya. Gitu. Itu mungkin Lebak gitu. Dan tentunya luasnya itu hampir 35% luas Banten di Lebak. Jadi 330.507,16 hektar. Yang sekarang kemarin provinsi baru mengeluarkan jumlah penduduk Kabupaten Lebak meningkat ya, menjadi 1.459.000 lebih gitu ya. Jadi dengan luas wilayah kita tadi, kita terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa, 5 kelurahan yang dibatasi, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Jadi seperti kesini ini kita di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Jasinga dan Tangerang, Tangerang Selatan. Sebelah barat itu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Sebelah selatan kita dengan Pelabuhan Ratu, Sukabumi dan Samudra Indonesia. Jadi itu luas wilayah Lebak. Nah, tapi Lebak itu dengan tadi itu masih daerah konservasi,
Lebak memiliki keunggulan yang luar biasa gitu. Jadi banyak juga sumber daya manusia itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas juga dari Lebak. Yang selama ini mungkin orang tidak mengenal Lebak ya, baru mungkin 1 dekade sekarang lah orang mengenal Lebak, dulu kenalnya Rangkas Bitung. Ketika bicara Lebak, di mana sih itu Lebak gitu kan. Padahal seperti Pak Doro Jatun itu kan orang Lebak ya, banyak orang-orang pintar. Terus dulu juga Sekjen Kemendikbud ya, Pak Dodi Nandika itu orang Lebak gitu. Banyak orang ya, Pak Taufik Ruki Ketua KPK itu orang Lebak gitu. Yang orang mungkin tidak tahu itu orang Lebak, karena tadi itu mungkin dulu secara publikasinya itu mungkin belum kan, apalagi belum seperti sekarang era digital ya, yang orang informasi semakin cepat gitu. Oke. Gambaran besarnya seperti itu ya. Oke, baik. Bu Iti menjadi pemimpin yang dicintai warganya, apa mimpi besar Ibu untuk Lebak? Saya nggak tahu juga masyarakat mencintai saya atau tidak. Karena pemimpin itu apa ya? Sebetulnya amanah yang berat ya sebagai pemimpin, karena pasti ekspektasi masyarakat kepada kita tinggi gitu ya. Jadi tapi aku yakin selama kita berjalan pada rel yang tepat, yang jelas gitu, karena kita tidak mungkin bisa memuaskan semua golongan kan begitu. Tapi upaya saya adalah melakukan yang terbaik yang saya bisa dengan tidak menyalahi aturan yang ada gitu ya. Jadi tadi itu bagaimana membangun indeks kewilayahan, apalagi sekarang PR besar adalah membangun indeks desa membangun, karena tadi itu bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik itu pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan yang memang masih menjadi PR pemerintah Kabupaten Lebak dengan luas wilayah, dan juga tentunya dari segi anggaran juga yang sangat terbatas yang masih bergantung kepada pemerintah pusat ya. Jadi baik itu DAU dan DAK-nya kami masih bergantung. Bagaimana kita sekarang ini berikhtiar untuk menciptakan kemandirian daerah. Ya salah satunya mungkin yang sedang kita sekarang di visi kami yang sekarang ini, visi Kabupaten Lebak, menjadikan Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Itu adalah bagian ikhtiar kita bagaimana mensejahterakan, meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan dengan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan gitu. Oke, baik. Nah, sekian penjelasan dari Bu Iti tadi, Pak Wawan, mengenai gambaran bagaimana di Lebak sendiri begitu ya. Dari segi pendidikan sebenarnya di Lebak ini seperti apa sih, Pak? Kalau kita bicara pendidikan Lebak, kalau dilihat peta dari kualitas mutu, dan sesungguhnya ada 2 hal saya kira ya, yang Bupati menjadi Bupati ketika beliau menjabat yang luar biasa saya kira tantangan pendidikan Lebak. Yang pertama dari segi akses. Ya, akses artinya seberapa mudah masyarakat Lebak untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua masalah mutu. Ya, mutu artinya bagaimana penyelenggaraan pendidikan ini di Lebak menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Kalau dari segi akses, seberapa banyak sekolah yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Saya kira Ibu Bupati sudah banyak membangun unit sekolah baru, kemudian mengembangkan PKBM. Kalau tidak, saya kira jangkauan masyarakat Lebak itu kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu begitu luas, kemudian tersebar di mana-mana, dan tidak mudah saya kira, tantangannya luar biasa. Kemudian dari segi mutu tadi juga sudah sampaikan bahwa kita masih memiliki berbagai permasalahan, misalnya kekurangan guru, kualitas guru dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, kepedulian beliau ketika memimpin, yang pertama misalnya untuk rata-rata dalam sekolah, bagaimana Ibu mendongkrak misalnya dengan memberikan beasiswa untuk masyarakat Lebak yang kurang mampu ya. Beliau kerjasama, salah satunya kerjasama dengan UT saya kira, menyelenggarakan pendidikan untuk warga kurang mampu. Berkolaborasi, berkomunikasi dengan perguruan yang lain, Ibu luar biasa intensnya agar memberikan afirmasi ke Lebak, beasiswanya dan sebagainya. Yang kedua untuk kesehatan. Saya kira tantangan selanjutnya yang lainnya adalah dari kesehatan. Ibu Bupati menyelenggarakan pendidikan kedokteran ya bagi masyarakat yang kurang mampu, sementara punya potensi dan lulus di perguruan tinggi kedokteran negeri
beliau memberikan beasiswa ya selama pendidikan 6 tahun. Ini luar biasa, saya kira per tahun itu tidak kurang dari 750 juta ya kalau kasih anggaran untuk memberikan beasiswa untuk mahasiswa kedokteran. Ini juga salah satu upaya Ibu, saya kira bagaimana mencari solusi kekurangan dokter di kabupaten. Saya kira sudah banyak pekerjaan yang telah dilaksanakan, tapi tantangan tentu saja masih banyak. Masih ada dan masih banyak ya masih Pak. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Maman sendiri, saya tuh sekali lagi ketukar Pak Wawan, Pak Maman. Bedanya M dong. Makanya, baik. Kalau Pak Maman menjawab tantangan ini ya Pak, karena tadi Bupati kan menyampaikan bahwa ya ini bisa disebut juga daerah tertinggal begitu ya, atau ada juga daerah-daerah yang mungkin aksesnya juga masih cukup sulit. Nah, sekarang pendidikan itu bukan lagi mungkin wajib belajar 9 tahun begitu ya, tapi juga ada cita-cita lainnya dari orang-orang yang di daerah-daerah tertinggal itu untuk terus berpendidikan tinggi. Nah, apakah UT Serang cukup bisa menjadi jawaban untuk di daerah Lebak ini? Insya Allah bisa. Karena sesuai dengan visi misi UT, jadi misinya kan pemerataan pendidikan itu. Jadi ke seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Lebak, Pak. Kan kita tahu dari paparan Ibu Bupati tadi bahwa memang SDM itu salah satu yang penting juga gitu ya, karena memang pembangunan itu akan berjalan dengan baik kalau SDM-nya baik gitu ya. Oleh karena itu saya kira UT sangat mendukung peningkatan SDM, dan kita sudah mulai, sebenarnya sudah lama kita berikan dukungan kepada Lebak itu. Dan dulu kita sudah memberikan beasiswa CSR antara lain di tahun 2017-an kalau tidak salah. Kemudian sekarang sudah banyak yang lulus juga. Kemudian tahun 2021 juga kemarin sudah kita berikan juga 25 orang beasiswa KIP kuliah juga. Dan tahun ini juga saya minta Pak Awan tolong masukkan beberapa calon mahasiswa yang alhamdulillah sudah ada juga karena kita kedekatan kami dengan Lebak gitu ya, sehingga memang fokus kami itu ke daerah-daerah yang terutama yang memang memerlukan gitu ya, terutama daerah selatan, daerah Lebak, Pandeglang dan sebagainya. Kalau Tangerang itu memang motivasinya udah banyak banget gitu ya, tapi ke daerah sana memang kita perlu mendorong masyarakat untuk mengenyam pendidikan, karena memang kita tahu kalau daerah-daerah selatan itu mereka tuh setelah tamat S1 maunya kerja gitu ya. Saya pikir ya nggak apa-apa kerja gitu ya, tapi universitas terbuka itu memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk sambil kuliah gitu ya, karena jargon kita juga kuliah prestasi kerja juga kerja gitu, ya gitu. Jadi memang kita ingin bersama-sama dengan Lebak, dan bukan hanya Lebak sebenarnya dari kabupaten-kabupaten lainnya juga kita sudah kerjasama. Dan tapi memang Lebak ini agak khusus gitu, karena saya dekat dengan Pak Wawan juga, dengan beliau juga ya, alhamdulillah sering juga dilakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Misalnya dulu pernah UT Serangkap gitu juga di Lebak dulu. Memang Bu itu waktu itu ada di luar negeri kalau nggak salah, waktu itu dibuka oleh Wakil Bupati. Kemudian kemarin juga 2 kali itu ada futsal competition. Itu juga pernah juga Pak Wawan yang buka ya waktu itu. Dan saya kira ke depan memang kita ingin kolaborasi lebih luas lagi, barangkali bukan hanya pendidikan, tapi bagaimana mengembangkan Abdimas ya, Abdimas juga, karena kami juga udah ingin kerjasama. Misalnya bagaimana di desa itu supaya maju nantinya gitu ya, mungkin Abdimas di situ apakah kewirausahaan mandirinya atau apa gitu ya. Mungkin ke depan kita akan selain
pendidikan juga akan kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin nanti ada catatan mahasiswa-mahasiswi di UT Serang itu lebih banyak jurusan apa? Siapa tahu juga ini berkaitan dengan salah satu misi dari Ibu Bupati dan jajarannya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Tapi jangan dijawab dulu, Ibu Iti dan juga Pak Maman, kita break dulu. Saya juga ajak Anda yang mungkin punya pertanyaan UT Listeners terkait dengan peran pendidikan dalam upaya akselerasi pembangunan Kabupaten Lebak pada praktik good governance di era disrupsi saat ini. Masih bersama dengan Ibu Bupati Lebak Banten, Ibu Iti Oktavia Jayabaya SEMM, dan juga Bapak Direktur UT Serang, Bapak Dr. Maman Rumanta MSI, dan juga Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Dr. Andes Wawan Ruswandi MM. Tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Dari kampung ke tempat perkuliahan itu jauh, jaraknya dari Pasir ke Selayar itu sekitar 54 km. Saya nyebrang laut ke Labuan Nipaya. Kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan di jalanan, kendaraan tidak ada, kemudian tidak lancar itu alat transportasinya, perahu juga tidak lancar, kemudian akses internetnya juga tidak ada di sana, sehingga kita nanti ke Pokjar baru bisa main internet, cari informasi, kemudian jarak tempuhnya juga itu susah sekali ya. Dengan adanya IT ini, saya bisa belajar mandiri. Pokoknya ilmu yang saya dapat di sini, saya bisa fungsikan di sekolah, di tempat saya mengajar. Nah, kemudian banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari perkuliahan saya ini, terutama dalam proses belajar mengajar, kemudian administrasi di sekolah, banyak. Kemudian ada lagi, pokoknya ada lagi pengalaman yang saya dapatkan waktu saya ke Lombok. Bagaimana keseruannya di sana, bisa berkumpul sama teman-teman fakultas di seluruh Indonesia Timur, bisa mempunyai teman yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Melalui ilmu yang saya miliki, insya Allah saya berhasil, sukses nanti, dan saya bisa menjadikan kedua orang tua saya bisa membuat dia bahagia. Untuk mama, untuk ibu saya yang tersayang, saya bangga sekali punya ibu seperti itu. Meskipun dia sakit, dukungan moralnya tetap ada. Dimanapun saya berada, komunikasi lewat telepon juga tidak pernah putus-putus. Sosialisasi dan promosi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung dan akan berkelanjutan dan mampu mendukung dunia pendidikan di Kepulauan Selayar dan akan menjadikan mahasiswa dari Selayar terbaik. UT hadir untuk mengemban amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan bermartabat bagi Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan jaga negeri ini dengan mewujudkan pagar bangsa yang berkualitas.
Anda masih bersama kami di Cafe Break episode 10 UT Radio, Open Education Station for All, dan juga masih bersama dengan Ibu Bupati Lebak Banten, Ibu Iti Oktavia Jayabaya SEMM, kemudian bersama dengan Direktur UT Serang Bapak Dr. Maman Rumanta MSI, dan juga bersama dengan Kadis Pendidikan Lebak Bapak Dr. Andas Wawan Ruswandi MM. Nah, kita akan lanjutkan lagi Bu Iti setelah tadi break. Nafas dulu. Minum dulu. Oke, baik Bu Iti, tadi sebenarnya kan udah disinggung ya mengenai visi dari Lebak Banten sendiri. Nah, tadi juga kaitannya dengan pendidikan, Pak Wawan sudah menjelaskan, Pak Maman juga sudah menyampaikan dari segi persepsi UT Serang sendiri. Nah, untuk menjalankan misi yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing SDM ini, bagaimana sebenarnya upaya pemerintahan Lebak Banten untuk merealisasikannya? Yang pertama tadi itu bahwa Lebak ini masih kurangnya pelayanan akses dasar masyarakat, terutama tadi pendidikan. Pak Wawan juga sudah menyinggung bahwa secara topografi Lebak ini antar kampung, antar desa dilalui oleh jembatan ya. Jadi makanya sangat sulit untuk masyarakat bisa mengakses pendidikan kalau kita tidak mendekatkan sarana prasarannya ke sana. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan adalah salah satunya adalah di samping pemenuhan sarana prasarana, tentunya sumber daya manusianya juga ya. Jadi pendidikan tadi dikatakan bahwa saat ini kami masih kekurangan guru sekitar 4.000 ya. 4.000 guru, dan upaya-upaya kita diantaranya baik itu melalui penerimaan CPNS ya, formasi CPNS, kemudian juga P3K. Di mana tahun ini juga kami akan menambah kuota untuk formasi penerimaan guru dari jalur P3K itu sekitar 1.501 yang insya Allah bulan November. Baru kemarin pengangkatan juga kami sekitar 1.300 ya. Ini memang dua formasi kami yang diberikan oleh pemerintah, kami mengajukan untuk pendidikan dan kesehatan. Makanya tadi upaya-upaya yang kita lakukan adalah baik dengan kerjasama dengan salah satunya seperti UT dan lain sebagainya untuk bisa mengakses pendidikan. Karena rata-rata sekolah di Kabupaten Lebak ini kan masih rendah. Kemudian juga IPM kita masih rendah. Ya salah satu indikatornya adalah seberapa banyak siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, makanya upaya-upaya ini dengan akses tadi itu, di mana kesehatan juga menjadi penting, terutama pelayanan-pelayanan kesehatan di kampus-kampus ya. Makanya beasiswa kedokteran dan lain sebagainya, termasuk juga eksakta dan lain sebagainya. Dan sekarang kita merambah juga untuk beasiswa pendidikan Al-Quran ya. Al-Quran, termasuk juga agrobisnis ya, agroindustri. Karena tadi itu bahwa visi kami adalah pariwisata, tetapi tadi itu SDM yang harus kita siapkan juga dengan keunggulan pertanian ini yang harus kita kolaborasikan. Makanya pembangunan ini kan bukan hanya pemerintah, tetapi tadi yang saya sampaikan bahwa ini pembangunan pentahelix kan, diantaranya akademisi, kemudian juga investor, termasuk juga media gitu, yang tidak bisa dilepaskan, apalagi sekarang di era disrupsi yang memang semakin cepat, semakin bergegas, sehingga akses itu bisa semakin mudah diakses oleh masyarakat. Nah, upaya-upaya inilah yang tentunya yang menjadikan mungkin sekarang Lebak walaupun sedikit ya bisa naik gitu, IPM-nya naik ya, rata-rata sekolahnya naik, karena rata-rata sekolah di Lebak itu 6,3 tahun ya Pak ya. 6,4 sekarang udah naik gitu ya. 0,01 naikin 0,01 aja sangat sulit gitulah. Nah, ini memang tantangan bagi Lebak ya. Tadi itu di samping untuk mewujudkan visi dan misi ini, tadi itu penyediaan sumber daya manusianya, termasuk juga tadi itu bagaimana sekarang nih saya bilang ini, saya sekarang sedang banyak-banyaknya di demo ya. Mbak di demo, kenapa? Kaitannya katanya hanya yang dimanusiakan oleh Bu Iti ini hanya P3K saja. Sedangkan kami yang memerlukan akses infrastruktur ini bukan manusia. Padahal kan bahasanya seperti itu ya. Jadi saya bilang memang itu resiko seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin mengambil satu kebijakan, tentunya tidak akan memuaskan semua orang. Tetapi saya melihat bagaimana kita bisa mempercepat pembangunan, tetapi kalau SDM-nya itu tidak ada. Makanya saya bilang alokasi anggaran untuk infrastruktur saya kurangi untuk pemenuhan SDM ini, pemenuhan guru dan tenaga kesehatan. Ini yang saya prioritaskan, bukan tidak memanusiakan yang lain. Tapi tadi itu ada skala prioritas. Bagaimana kita ingin menggapai itu kalau SDM-nya tidak ada kan begitu ya. Nah, itulah jadi upaya-upaya yang itu kita lakukan ya. Kemudian juga memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, bahwa pendidikan ini menjadi penting. Makanya ada juga tadi masyarakat di Lebak ini selama ini kan masih dikatakan primitif juga ya. Terbelakang kalau dibilang. Ya karena begitu dibilang. Karena
ada pola pemikiran bahwa perempuan cukuplah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ini juga memang meyakinkan masyarakat yang sulit ya. Apalagi tadi pemerintah tidak mendorong itu dengan kita membuka akses beasiswa, kerjasama dengan yang lainnya. Apalagi bagi masyarakat yang tidak mampu, untuk sulit untuk dijangkau itu. Nah, ini makanya kita yang pertama adalah memberikan kepastian bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah rakyat, terutama untuk akses pendidikan, walaupun belum bisa menjangkau semuanya. Terlebih tadi itu kemudian ketersediaan infrastruktur yang memadai. Karena sekarang minat anak sekolah ya di kita tinggi. Seperti dari SD ke SMP dari SD ke SMP dari SMP ke SMA nih. Sekarang SMP lulusan kita itu rata-rata 17.000 ya per tahun ya. Iya, 17.000 satu tahun lulusan SMP ya. Belum MTS-nya. Itu bisa lebih dari itu, di atas 20.000. Sedangkan Sapras di Lebak itu untuk sekolah SMA atau sederajatnya itu hanya bisa diakses sekitar 7.000. Artinya kan ada di situ, ada miss di situ ya, yang memang memerlukan penanganan untuk Saprasnya. Nah, sedangkan walaupun sekarang era digital gitu, di Lebak ini ya sangat sulit. Harus dibedakan cara semacam maintenance-nya ya. Masih banyak blank spot di Kabupaten Lebak. Jadi tidak bisa misalkan secara general kita melakukan kebijakan misalkan online semua, karena tetap itu seperti UT kan dulu mendatangi mahasiswanya untuk belajar. Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Lebak. Nah, ini juga kami sudah sampaikan, karena kewenangan SMA ada di provinsi, maka kami menyampaikan bahwa kami kekurangan ruang kelas untuk bisa menampung lulusan SMP untuk melanjutkan ke tingkat SMP atau sederajat. Itu baru dari SMP negeri ya, belum tadi dari MTS dan sederajatnya gitu. Jadi ini kemudian itu ya. Jadi kemudian juga upaya-upaya kita yang lainnya, diantaranya tadi di samping kerjasama ya, kemudian memberikan beasiswa dari pendidikan dari Kabupaten Lebak ya, tentunya yang lainnya juga. Jadi kita di setiap kesempatan ya, kepada masyarakat melalui pengajian alimul ulama tiap bulan, tiap minggu di desa menyampaikan, termasuk juga peningkatan sumber daya untuk pradesnya kan gitu. Sekarang kan tata kelola pemerintahan dan sebagainya dimulai kan dari desa. Nah, kami memang mencanangkan kami sudah komunikasi berdiskusi dengan desa ya, kepala desa, minimal satu desa satu sarjana gitu. Jadi ini upaya-upaya kita juga tadi itu untuk meningkatkan SDM bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Mungkin secara garis besar itu ya Mbak gitu yang kita lakukan di Kabupaten Lebak terkait dengan upaya-upaya peningkatan SDM, ketersediaan SDM dari Kabupaten Lebak, baik dari pemerintahan dan juga generasi-generasi yang kita siapkan ke depannya. Oke, siap. Nah, Pak Wawan, tadi kan paparan dari Bu itu cukup jelas ya. Jadi permasalahan sarana prasarana iya ada gitu, terus juga masalah SDM tadi, tapi juga masalah kesadaran dari warga untuk sekolah. Nah, ini juga yang masih agak sulit ya. Kata Bu itu kan tadi, bahkan perempuan tuh mikirnya ya udah di dapur aja cukup gitu kan. Sejauh mana sih sebenarnya dari Dinas Pendidikan ini mensosialisasikan atau ya secara persuasi mengajak warga atau masyarakat untuk tetap melek pendidikan, ada nggak, atau upaya-upaya apa yang memang sudah dilakukan? Saya kira masalah untuk menjawab hal ini, saya kira sesungguhnya bukan hanya kita ya. Kita juga berupaya bagaimana mensosialisasikan bagaimana pentingnya pendidikan. Tapi ketika orang tuanya kurang mendukung juga, ya akhirnya apa yang kita sampaikan juga direspon kurang bagus. Karena ada beberapa wilayah daerah Kabupaten Lebak ya memang angka melanjutkannya agak sedikit dibandingkan daerah lain, karena banyak juga orang tua ketika sudah SD bahkan ada yang dibawa ke Jakarta kemana. Apalagi kemarin kita COVID ini sangat kesulitan. Ketika COVID luar biasa, angka putus sekolah juga cukup tinggi ya. Jadi upaya kita untuk mensosialisasikan pendidikan saya kira sudah cukup, dan bukan hanya kita harapkan bukan hanya dari pemerintah, tapi masyarakat juga, dari kelompok masyarakat juga ikut mensosialisasikan, memotivasi orang tua dan siswanya agar mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Gitu, saya kira itu. Jadi kesadaran itu memang kesadaran bersama ya Pak, bukan hanya satu pihak, dua pihak, tapi semua pihak harus sama-sama berjuang ya. Sama halnya seperti misalkan stunting, terus keluarga berkualitas ya. Sama kan gitu. Karena selama ini kan
padahal undang-undang sudah menjelaskan usia menikah berapa gitu kan. Nah akhirnya kan menimbulkan stunting, gizi buruk karena secara mental kan, mentally kan belum siap kan gitu. Ini juga memang perlu kita memang secara terus-menerus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah memang sekarang mungkin ada positifnya juga ketika Lebak pertama kali punya bupati perempuan ya. Ini juga ternyata perempuan tuh bisa gitu. Ada hal seperti itu ya. Mungkin bukan saya membanggakan, tapi ada pandangan seperti itu. Ternyata bahwa kita juga punya anak perempuan bisa juga mereka mengakses apapun itu gitu. Tinggal tadi itu yang terpenting adalah dorongan dari keluarga. Kan yang paling berat itu dorongan keluarga, lingkungan kita yang ini yang bisa mempengaruhi. Salah satu lingkungan yang bisa mempengaruhi ya di dalam keluarga, internal keluarga, kemudian baru lingkungan sekitar dan teman-teman pendukung kita. Kalau inner circle-nya lah kayak seperti itu ya kalau anak-anak muda sekarang begitu. Jadi alhamdulillah juga sekarang seperti kami tadi itu bukan hanya SDM-nya, kami juga para pejabatnya juga diisi oleh perempuan-perempuan, kepala dinas, ya camat gitu kan. Apalagi sekarang kepala desa juga banyak gitu. Jadi artinya mereka secara praktiknya sudah bisa melihat ya kalau misalkan membandingkan antara gender gitu ya. Karena ini juga tantangan terberat ya bagi kita terutama Lebak. Nah, sekarang bisa melihat ternyata perempuan juga bisa mengisi dalam pembangunan. Padahal kita sudah tahu bahwa tiangnya agama, tiangnya negara ya perempuan kan. Maka majunya satu negara, mundurnya satu negara adalah perempuan kan gitu. Jadi artinya kita di samping kebutuhan keluarga, kemauan kita juga perempuan yang untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita gitu. Oke, dan ini memang betul-betul bisa menjadi contoh dengan keberadaan perempuan di sektor-sektor penting di Lebak ini bisa menjadi contoh nyata begitu ya Bu Iti. Betul. Oke, baik, saya ke Pak Maman dulu. Pak Maman, jurusan apa kira-kira yang bukan laris ya, tapi yang paling diminati gitu sama mahasiswa-mahasiswi di UT Serang? Ya, kalau di UT Serang memang banyak jurusan-jurusan yang paling diminati itu terutama kalau di UT Serang ya, secara keseluruhan itu manajemen, akuntansi, kemudian dan ekonomi gitu ya. Ya, yang lain juga terutama yang banyaknya guru sih gitu ya, paling banyak. Tapi untuk di wilayah Lebak kita karena ada fokus-fokus tertentu, kita kemarin itu memberikan beasiswa misalnya untuk agribis dan teknologi pangan. Gitu ya. Jadi kan memang itu disesuaikan dengan provinsi ya. Kebutuhan daerahnya. Kebutuhan daerah. Jadi itu. Kemudian tadi saya menggarisbawahi Bu Bupati katanya akan minimal satu desa satu sarjana. Nah itu yang akan barangkali itu juga akan menjadi concern kita ya, karena memang UT juga sudah kerjasama dengan Kementerian PDTT untuk bagaimana mengawal dana desa dan seterusnya sehingga desa nanti menjadi suatu center kemajuan gitu ya, karena memang kalau desa itu maju barangkali negara itu nggak perlu capek-capek gitu, karena memang desa itu merupakan kalau desa maju ya sudah semuanya akan maju, karena kota itu memang sudah maju ya, sehingga nanti tidak akan ada lagi yang mengalir ke kota, itu harapannya gitu ya. Sehingga memang tadi kita mendukung apa yang dikatakan oleh Ibu Bupati, karena kita punya program studi yang memadai gitu untuk misalnya untuk hukum ya ada S1 hukum, untuk perbaikan manajemennya ada manajemen, untuk akuntansinya ada S1 akuntansi, kemudian ada arsipar juga, ada kearsipan, ada untuk perpustakaan, lengkap lah semuanya. Kalau memang itu kita ingin memperbaiki desa gitu, aparat desa barangkali ke depan misalnya harus punya ahli-ahli ini sehingga memang desa itu nanti suatu menjadi desa maju dengan mengolah dana desa yang efektif gitu ke depan, barangkali itu yang mungkin bisa kita sinkronisasi ini. Baik, jadi ini implementasi dari desa untuk desa lagi begitu ya, Pak Maman. Baik, Bu Iti, tadi sudah mendengar juga penjelasan ini. Nah, bagaimana mengenai peningkatan SDM P3K baik dari guru dan non guru yang belum sarjana? Ya kan sekarang Napodik itu harus linear pendidikannya. Sarjana dan linear. Ya, sarjana dan linear. Makanya tadi itu kita dari awal sudah mengarahkan ya, guru itu memang pendidikannya harus sarjana dan linear. Sehingga ketika tadi itu ada analisa jabatan, ini tidak keluar dari situ.
ya, tidak keluar dari situ karena ini menjadi satu persyaratan. Nah, kalau memang belum memadai dari segi pendidikan sarjana dan linier, maka kita arahkan untuk melanjutkan pendidikan itu, ya. Gitu. Oke, baik. Untuk saat ini ada nggak MOU antara UT dan juga pemerintahan Lebak atau sama perangkat desa atau barangkali dengan masyarakat tertentu, Pak, yang jadi program dari Universitas Terbuka sendiri? Ya, sebenarnya MOU kita sudah lakukan berapa tahun yang lalu ya, gitu ya. Dan itu tinggal bagaimana meningkatkan PKS-PKS-nya. Kalau dengan dinas pendidikan sudah ada, dengan pemerintah sudah. Jadi sekarang tinggal mengefektifkan bagaimana MOU itu bisa dilaksanakan dengan baik. Oke. Kalau dengan desa mungkin UT bisa langsung melaksanakan MOU langsung dengan desa. Ya, dengan DPMPD. DPMPD atau dengan melalui abdesi kan. Ya. Insya Allah kita akan tindak lanjut. Jadi biar mereka biar intervensi langsung. Karena memang kalau di Perbub kita ya, penggunaan dana ADD itu dana ADD terutama adalah dana ADD kan dari kabupaten 10% itu ya yang dari kabupaten, memang kita sudah buat formatnya, peruntukannya untuk apa gitu ya. Jadi kecuali yang DD itu yang mandatori kan, itu dari pemerintah pusat itu mandatori, termasuk ya kita juga didukung melalui Perbub itu untuk keperluan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Oke, baik. Kalau gitu mau ada tambahan? Ya, mungkin terkait dengan dana desa tadi kan kalau penyekolahan satu orang di UT itu kan hanya paling tadi dikatakan hanya 1,3 juta sampai 1,7, murah sekali gitu ya dibandingkan dengan dana desa yang ada. Oke, baik. Yang itu saya tambahkan yang tadi kita sudah konkret kerjasama dengan UT, tadi MOU dengan pemerintah daerah. Kemudian yang tadi sampaikan kita menyediakan beasiswa, UT menyediakan beasiswa misalnya kayak tadi menjadikan beasiswa untuk 25 mahasiswa. Kemudian Pemda Lebak mendampingi 20 mahasiswa. Oleh Bupati diberikan beasiswa yang 20 untuk mendampingi yang 25, sehingga ketika 25 berarti jadi 45 tuh siswa yang bisa mendapatkan beasiswa. Kita biayai kuliahnya, kemudian diberikan uang saku, uang bulanan 500.000 per bulan. Jadi itu salah satu kita kerjasama, mungkin ke depan juga kita bisa lebih tingkatkan lagi Yang saya berharap tentu saja kalau ada beasiswa di UT ya Bu ya, prioritas lah Lebak ya, biar rata-rata sekolah juga meningkat. Yang lain sudah cukup saya kira, daerah lain sudah cukup, Lebak yang kalau bisa 100%. Jadi prioritas lah gitu ya Pak Wawan ya. Amin. Saya kan dekat dengan beliau, jadi selalu kalau ada beasiswa, nih didahulukan ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk program beasiswa sebenarnya terbuka untuk masyarakat umum, Bu? Atau? Ya, salah satunya tadi kalau kita kan nggak mungkin bisa membiayai semua ya. Seperti kedokteran kita memang baru untuk mahasiswa yang universitas negeri ya. Termasuk juga eksakta juga begitu ya. Betul. Agroindustri juga, agrobisnis, teknologi pangan juga kita baru yang negeri gitu. Jadi kalau yang swasta memang belum ya. Paling termasuk juga ketika Lebak ini juga kita perluas sekarang ya. Yang seperti di siswa Lebak ada yang sekolah beasiswa di Mesir gitu. Sekarang kita mulai tahun ini kita memang alokasikan juga untuk membantu uang saku dan biayanya gitu, walaupun memang tidak full ya. Tadi itu sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah untuk bisa itu gitu. Jadi terbuka sebetulnya. Seperti kemarin ada yang mengundurkan 2 orang ya. Iya, betul. Karena tadinya tidak percaya, bener nggak sih pemerintah daerah ini ngasih beasiswa gitu kan. Nah, ternyata pas dilihat testimoni yang lain, mereka yang bisa lanjut, yang 2 lagi mengundurkan diri. Pas ngelihat teman-temannya berlanjut, dia pengen masuk lagi, kan nggak bisa kayak gitu. Itu jadi itulah. Baik, jadi terbuka untuk siapapun, tapi tetaplah kita ada tesnya gitu-gitu juga ya Bu. Kalau di Kabupaten Lebak nggak ada tesnya, jadi ketika menyatakan dia lulus dari perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang jurusannya memang kita tetapkan ya, yang kedokteran misalkan, terus eksakta gitu ya, agrobisnis dan teknologi pangan dan lain sebagainya, baru kita memang. Dan itu ada paguyubannya mereka. Jadi kita jadi memberikannya forumnya. Jadi melalui forum, uangnya kita serahkan kepada forum dengan nama-nama mereka gitu.
Oke, baik. Baik, kalau begitu kita akan break dulu. Nanti di segmen akhir sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya, Bu Bupati, Pak Wawan dan juga Pak Maman. Baik, UT listeners, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampean Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu nggak pernah mau mestinya ya. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana? Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Tom, mau kemana toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Tom. Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835-KB00-KB00-2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi Pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka. Terima kasih Anda masih bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All, dan juga masih bersama dengan saya Eka Ardini, juga bersama dengan Ibu Bupati Lebak Banten, Ibu Iti Oktavia Jayabaya SEMM, kemudian juga masih bersama dengan Bapak Direktur UT Serang, Bapak Dr. Maman Rumanta MSI, dan juga Pak Kadis Pendidikan, Bapak Dr. Andes Wawan Ruswandi MM. Dan ini adalah sesi terakhir ya. Jadi untuk Anda yang punya pertanyaan nantinya akan saya sampaikan kepada 3 narasumber ini. Baik, Bu Iti, kalau misalnya melihat kebutuhan
misalnya nih dari teman-teman Universitas Terbuka nantinya akan ada Akdimas begitu. Sebenarnya kebutuhan apa sih yang saat ini tuh paling dibutuhkan sama pemerintahan Lebak dan masyarakatnya khususnya ya? Ya kalau bicara dibutuhkan, kami membutuhkan support dari semua. Ya, jadi baik bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga tentunya ekonomi serta budaya. Karena tadi itu Lebak juga kaya akan budaya, ya baik itu budaya adat dan juga tradisi yang memang sudah dari turun temurun ada di sana. Yang ini menjadi satu keunggulan, ya unggulan komparatif buat Kabupaten Lebak. Gitu. Jadi kalau UT misalkan tadi ini bersama dengan kita, semua lini kita membutuhkan itu, gitu ya. Jadi gitu. Oke, baik. Kalau misalnya saya tanya satu kata yang mewakili masyarakat Kabupaten Lebak, Ibu mau jawab apa? Saya bilang unik. Unik. Oke, satu kata untuk masyarakat Lebak, unik ya. Kalau dari segi pendidikan, Pak, pendidikan di Lebak, satu kata aja. Tetap unik. Tetap unik. Pak Maman nggak boleh jawab tetap unik. Kayaknya nggak boleh tetap unik juga ya. Untuk UT Serang. Untuk UT Serang. Satu kata aja. Satu kata, fleksibel. Fleksibel. Oke. Unik dan fleksibel. Nah, mudah-mudahan nanti dari masyarakat, dari mahasiswa-mahasiswi yang mau kuliah sefleksibel itu di Universitas Terbuka ya. Oke, baik, kita menuju ke pertanyaan. Tapi sebelum itu saya sapa juga untuk UT listener semua atau juga para penonton dari UT TV Live yang sudah menyapa kami melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka. Terima kasih ya, ada Mas Ponbit di Aceh, kemudian ada dari Airborne Division, kemudian juga ada Mas Asep Saipudin, ada juga Mas Rudoh Craft, terima kasih. Kemudian ada Mas Eko Harjo Mulyo, terima kasih. Kemudian ada Mas Muhammad Mashkur Al-Nganjuki, terima kasih sudah menyimak kami. Mas Chandra Wibawa, Mas Muji Waluyo, Mbak Fitri, kemudian Mbak Derin, Mbak Luna, dan masih banyak lainnya yang sudah menyimak kami melalui streaming YouTube Universitas Terbuka. Baik, ada pertanyaan. Ini pertanyaan luar biasa ya bagi saya. Dari Mas Teuku Raji Akbar. Ini kayaknya dari Aceh ya. Oh, tadi juga kebetulan menyimak kami melalui YouTube Universitas Terbuka. Pertanyaannya, saya Teuku Raji Akbar dari Prodi Ilmu Pemerintahan, usia 35 tahun, asal Banda Aceh. Saya sering tulis esai mengenai good governance. Saya ingin ajukan pertanyaan pada narasumber. Good governance seyogianya masih kurang dipahami masyarakat awam. Good governance kita tahu adalah tata kelola birokrasi yang melibatkan elemen pemerintah, partisipasi masyarakat dan swasta. Bagaimana narasumber dapat memberikan sosialisasi pada dunia pendidikan terkait good governance ini? Apalagi pembangunan manusia dan peningkatan kompetensi sangat penting untuk mengubah mindset masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki birokrasi. Nah, mau dijawab dulu Ibu? Boleh atau sekalian? Itu tadi sebagai contoh, katanya di Banda Aceh konsep good governance hanya ada di lingkungan DPM PTSP Banda Aceh dalam wadah Mall Pelayanan Publik Banda Aceh, tapi di tempat lain tata kelola masih bersifat rule governance. Terima kasih. Silakan, boleh dijawab dulu. Terima kasih Mas Teguh Rajik ya dari Aceh. Saya ingin menyampaikan bahwa 2006 pemerintah Kabupaten Lebak ya bersama-sama dengan DPRD membentuk namanya wadah ya, lembaga KTP namanya dulu itu. Jadi Komisi Transparansi dan Partisipasi. Ini tujuannya adalah bagaimana menjadi wadah untuk semacam menerima masukan dari masyarakat dan juga mensosialisasikan apa saja yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah dan akan dilakukan dalam wujud pembangunan. Nah, ini KTP ini berdiri dari sebelum pemerintah menetapkan adanya KIP ya, gitu. Jadi, nah sekarang ini memang kondisinya kita sudah dilebur karena pemerintah pusat sudah menetapkan undang-undang KIP, Komisi Informasi dan Partisipasi. Tidak boleh lagi daerah untuk membuat lembaga tersendiri walaupun kita lebih dulu gitu ya. Jadi tadi itu semangatnya dulu itu. Jadi kalau berbicara untuk sosialisasi bukan hanya pendidikan tetapi pembangunan, kita memang sudah dimulai dari 2006 di zamannya Pak Mulyadi Jayabaya, Pak Bupatinya ini, untuk membentuk Komisi Transparansi dan Partisipasinya.
Kemudian kalau kita malah di Lebak ini belum punya mall pelayanan publik. Baru mau ya. Baru mau. Kenapa? Karena ternyata itu masuk dalam targetnya Pak Jokowi. Saya dulu memang saya mengajukan untuk tidak membuat mall pelayanan publik ya. Kenapa? Saya ingin lebih malah pelayanan yang mobile buat Lebak ini. Karena kenapa? Percuma membuat mall pelayanan publik karena susah untuk diakses oleh Lebak. Seperti misalkan saya lebih dekat ke sini, ke Pamulang sini ya, ke UT sini dibandingkan ke ujung wilayah Kabupaten Lebak. Karena ujung wilayah Kabupaten Lebak berbatasan dengan Cikidang, Sukabumi. Itu 300 km dari kantor saya, dari kantor bupati. Jadi saya bilang lebih baik saya mengoptimalkan paten ya, pelayanan terpadu ya di kecamatan-kecamatan untuk bisa mengakses masyarakat. Nah gitu ya. Jadi kemudian juga ketika masyarakat kami ingin membuat KTP, Bu. Bukan hanya KTP, buat itu tuh paspor itu kan harus ke Serang kan, harus ke Serang. Kita kan harus daftar online dulu, terus foto datang ke sana, terus balik lagi. Itu lebih dari 200 km. Jadi lebih baik saya bilang saya yang mobile gitu loh. Kita menyiapkan mobil pelayanan, bukan kalau yang sekarang udah ada kan seperti KTP kan, KTP, KK itu kan mereka mobile juga selain memang online gitu. Nah saya bilang begitu. Tapi karena tadi itu menjadi target Kemenpan, itu harus ada mall pelayanan publik. Baru saya saat ini baru ada mau akan dirintis mall pelayanan publik, karena menurut saya anggarannya cukup besar gitu. Belum kita membeli tanah, membangun gedung ya, mengisinya. Jadi lebih mudah dapat diakses masyarakat dengan kita jemput bola. Kalau tadinya pemikiran saya begitu ya, karena memang topografi Lebak, karakteristik masyarakat Lebak itu daerahnya yang memang seperti itu. Jadi kalau di dalam satu gedung ya, menurut saya gitu kan, menurut hemat saya begitu. Jadi itu kalau good governance itu salah satunya sudah dimulai dari Lebak itu tahun 2006 dengan anggotanya itu dari masyarakat yang kita seleksi. Ya, kita seleksi baik itu ada lembaga dari mahasiswa, dari akademisi, terus NGO dan lain sebagainya. Itu yang dulu anggota-anggota KTP ya. Dulu hanya 5 orang ya Pak ya. Iya, 5 orang. Hanya 5 orang, berkembang sampai terbitnya peraturan pemerintah mengenai KIP itu kita sampai 8 orang ya. 8 orang terakhir 8 orang sampai 9 orang gitu. Nah sekarang karena ada KIP bahwa lembaga ini kami harus masuk di dalam KIP dengan dinas Kominfo ya, Kominfo gitu, jadi digabung gitu. Oke, baik. Ini terima kasih, keren UT gercep ya Mbak Derin, terima kasih. Kemudian juga siapa ini, Mbak Fitri keren, Bu Bupati terima kasih. Kemudian juga mana tadi ya, terima kasih informasinya Bu Bupati, sama-sama. Sama-sama. Juga sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik, nah sebagai closing statement, berarti dari bapak-bapak dulu, baru pamungkasnya Bu Bupati ya. Dan nanti juga masih ada greeting juga ya. Baik, sebagai closing statement Pak Maman untuk tema pembahasan hari ini, silahkan. Ya, sebagai closing statement barangkali ini adalah kesempatan yang terbaik bagi UT bekerjasama dengan Lebak dalam era disrupsi tadi, karena era disrupsi itu memerlukan inovasi, dan universitas terbuka saya kira ini inovasinya sudah begitu baik sehingga kita bisa melayani lah sampai ke ujung-ujung gitu, yang mungkin orang lain tidak bisa melayani, UT datang ke sana gitu, saya kira itu. Oke, jadi pelayanan nanti bukan hanya KTP aja ya, tapi mudah-mudahan juga ada sampai sana gitu UT-nya. Iya, UT akan insya Allah lah gitu ya. Ini awal yang baik barangkali. Oke, baik. Pak Wawan silakan. Bidang pendidikan di Kabupaten Lebak saya kira kita harus masih kerja keras ya. Kita sangat butuh dukungan dari masyarakat bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, akses masyarakat. Saya kira ini perlu dukungan masyarakat, dan saya sangat bersyukur ya dari UT sangat banyak membantu kami dalam upaya memberikan akses kepada warga Lebak untuk kuliah di UT, dan saya berharap ini semakin banyak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ibu, closing statement. Terus ada satu lagi titipan pertanyaan, bagaimana atau berikan motivasi kepada para perempuan biar tetap tangguh, apalagi sebagai pemimpin begitu, silahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah kita perempuan ya diberikan kodrat yang luar biasa. Saya bilang kenapa perempuan harus cerdas ya, karena 24 jam kita berinteraksi dengan anak kita.
Jadi bagaimana kita bisa melahirkan generasi yang cerdas kalau kita sendiri perempuannya sebagai ibunya tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas itu. Maka jangan pernah berhenti untuk kita belajar. Sama saya juga, walaupun sekarang saya diberikan amanah menjadi bupati, saya tidak pernah berhenti belajar karena prinsipnya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mengenyam pendidikan, mencari ilmu dari sejak kita lahir sampai liang lahat. Semoga ini bisa memotivasi kita, dan insya Allah kalau perempuan-perempuan cerdas maka akan melahirkan generasi-generasi cerdas kita ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya berkaitan dengan pendidikan, bahwa pendidikan ini hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan. Ya, kami juga alhamdulillah terima kasih sudah dibantu UT dan juga universitas-universitas lain yang memberikan beasiswa ke Kabupaten Lebak, di samping beasiswa yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Jadi mari kita kejar mimpi itu, karena mimpi harus kita kejar, cita-cita harus kita kejar. Yang terpenting adalah bagaimana kita punya niatan dan komitmen yang tinggi untuk itu. Karena Allah tidak akan merubah satu kaum jikalau bukan dari kita sendiri. Maka raihlah cita-cita itu, kejar cita-cita itu setinggi mungkin. Insya Allah kalau kita komitmen dan kita berikhtiar, Allah akan mudahkan jalannya. Amin. Satu lagi Ibu. Ya, oke. Nanti baru ke bapak-bapaknya. Silakan. Halo UT listener, saya Iti Oktavia Jayabaya, Bupati Lebak, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Universitas Terbuka, dan terus dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. UT menjangkau yang tidak terjangkau, Lebak unik, bekerja dengan hati. Wih. Ini belum pernah ada loh Bu tambahannya. Ya, saya pakai tambahan sendiri. Luar biasa. Silakan Pak Wawan. Halo UT listener, saya Wawan Uswandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 untuk Universitas Terbuka, dan terus mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Bapak, silakan. Dari UT juga. Iya, harus. Semuanya di sini. Silakan. Halo UT listener, saya Maman Rumanta, Direktur Universitas Terbuka Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 untuk Universitas Terbuka, dan terus dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pak Maman, Pak Wawan, Ibu Iti, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan semua program, semua rencana juga bisa berjalan dengan baik ya. Dan kami tunggu lagi kedatangannya ke UT Radio, bahas yang lainnya. Oke, ditunggu juga Mbak Eka dan kawan-kawan berkunjung ke Kabupaten Soalnya kayaknya nanti mau nyanyi ya Bu. Penyanyi kamar mandi kalau kita. Siap. Baik UT listeners dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kami, baik melalui streaming di YouTube Universitas Terbuka TV atau juga melalui www.utradio.ut.ac.id. Demikian tadi Cafe Break kami dengan tema peran pendidikan dalam upaya akselerasi pembangunan Kabupaten Lebak pada praktik good governance di era disrupsi. Saya Eka Ardini pamit, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.